Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad amma ba'du. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, semoga di hari ini, hari yang penuh dengan kebaikan untuk kita semua, dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan nikmat iman, Islam, dan pastinya adalah nikmat untuk menuntut ilmu. Insya Allah hari ini di hari Jumat, dan selama 1,5 jam ke depan kita sama-sama akan belajar dengan narasumber yang sangat luar biasa. Dan jangan lupa di hari ini kita siapkan catatan kita, Al-Quran kita. Insya Allah hari ini penuh dengan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini juga saya nggak sendirian, karena hari ini saya juga menghadirkan ini jamaah-jamaah yang sangat luar biasa, karena mereka sudah mempersiapkan diri untuk belajar sama-sama, dan di waktunya juga untuk hari ini juga menuntut ilmu. Langsung saja saya perkenalkan, ini ada dari rombongan Majelis Taklim Nurul Ihsan, pimpinan Ustazah Nur Hayati. Assalamualaikum. Masya Allah, kalau tayangannya 4:30 subuh berarti harus siapnya dari jam 11 malam kali ya. Iya, karena kan pasti harus segar, harus juga alhamdulillah semua penampilannya, bajunya keren-keren. Insya Allah hari ini semuanya nanti diberikan keberkahan, kelimpahan rezeki oleh Allah SWT. Dan selanjutnya ada yaitu rombongan berikutnya dari Majelis Taklim Nurul Fatah, pimpinan Ustadz Fatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sehat? Masya Allah. Ini luar biasa nih, anak-anak santri diajak untuk sama-sama ya. Selain menjaga ibu-ibunya hadir di sini, juga menjaga ustadznya nih. Karena ustadznya emang keren hari ini, Masya Allah. Oke, dan pemirsa, hari ini jangan lupa ya, kita selalu bahagia. Karena insya Allah kalau hati kita bahagia, ilmu dan rezeki itu mudah untuk masuk. Dan hari ini kita sama-sama akan belajar tentang temanya yang lagi ngetren. Yaitu tren hijrah di kalangan milenial. Tren hijrah di kalangan milenial, dan alhamdulillah sudah hadir. Ini ada narasumber kita yang utama, yaitu Bapak Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA. Beliau juga adalah dosen ilmu Al-Quran dan tafsir UIN Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Nah, ini enggak berhenti, seliling kemana-mana, dosen ngajar, tapi alhamdulillah subuh hari masih bisa berbagi untuk ilmunya untuk kita semua. Dan juga sih alhamdulillah ada narasumber yang kedua, ini yang luar biasa nih, seorang wanita. Kalau saya bilang nih, insya Allah kita doain ya, mudah-mudahan Khadijahnya di zaman sekarang nih, insya Allah. Karena beliau ini, Masya Allah, pemilik dan juga pengelola sebuah wakaf pondok pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Parung Bogor, yang dimana beliau menggratiskan ada sekitar hampir 15.000 santri, dan dengan alhamdulillah ya wasilah ekonominya itu juga dari 59 unit usaha yang ada. Dan kita hadirkan beliau adalah, kita manggilnya Umi ya, Dr. Umi Wahida MSc. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Umi ya? Harus sehat. Alhamdulillah. Ini kalau ngelihat Umi, ini ada campuran-campuran nih kayak ibu yang di sini nih. Kalau Umi campurannya, ini kan orang Singapura campuran orang Indonesia. Kalau Ibu, ini semuanya Indonesia internasional nih. Insya Allah. Ya, dan semuanya ya, semuanya harus happy hari ini. Dan berikutnya ada Ustadz Dede Among. Alhamdulillah Ustadz, gimana kabarnya hari ini?
Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Masya Allah. Oke, dan pemirsa semua kita siap untuk sama belajar. Dan kita langsung saja karena tema kita hari ini adalah tren hijrah di kalangan milenial. Dan akan dibuka langsung oleh guru kita yaitu Ustadz Dr. Haji Hasani Ahmad. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Wa ba'd. Tema kita menarik hari ini, tren hijrah di kalangan milenial ya. Masya Allah. Para pemirsa yang ada di studio, juga yang ada di rumah, yang baru selesai sholat subuh ini ya. Ya. Sudah sholat subuh ya. Betul. Insya Allah. Baik, tema kita tren hijrah. 15 tahun terakhir ini memang geliat perubahan pola keberagamaan kita ini luar biasa. Terutama di kalangan anak-anak muda. Itu juga yang menjadi satu ketertarikan dari Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat, ya PPM, melakukan penelitian yang berjudul Tren Keberagamaan Gerakan Hijrah Kontemporer, dari pas dengan tema kita, yang menunjukkan bahwa penyebaran ide mereka itu dilakukan dengan menggunakan pendekatan media sosial. Subhanallah ya. Maka itu gelombang hijrah ini menjadi tren yang banyak sekali pengikutnya. Ketika kita berbicara hijrah, tentu hijrah kita ini diharapkan bagaimana mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengejar dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengejar rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala? Mari kita simak surah Al-Baqarah ayat 218. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 istilah di dalam ayat yang tadi kita sudah baca dan simak. Kata Allah, innalladzina amanu. Yang pertama, walladzina hajaru. Yang kedua, hijrah. Wajahadu fi sabilillah. Orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Maka orang tipologi orang-orang yang model ini akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah. Saya tanya, bunda-bunda pengen rahmat Allah? Oh, Masya Allah. Kita semua yang hadir di studio dan juga para pemirsa yang ada di rumah, semuanya pengen rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ditutup wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah, yakni orang yang beriman, orang yang berhijrah, orang yang berjihad, selain diberikan rahmat Allah, juga diberikan ampunan dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dijadikan dalil, dijadikan dasar dalam melakukan hijrah. Apapun itu bentuknya, mau tren hijrah di era milenial ataupun di era Rasulullah SAW. Berhijrahnya kita karena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
alangkah ruginya kita berhijrah tetapi yang kita kejar bukan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini turun ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah kami boleh, kata para sahabat itu, mengharapkan pahala dari peperangan ini, dari mujahid, dari dalam peperangan itu. Lalu apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Allah menurunkan ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 218, bahwa Allah memberikan kepada kita pahala karena keimanan, karena hijrah, dan karena jihad kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, apalagi di jihad milenial saat ini, dan berdasarkan penelitian tadi dari PPIM UIN Jakarta, bahwa keberagamaan kita ini dipengaruhi oleh anak-anak muda yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan MU di Jogja. MU itu kan identik dengan sepak bola. Inggris, ya. Ternyata dirubah menjadi Masjid United. Wes. Gerakannya anak-anak muda, rupanya semangat hijrah model ini, dan Masya Allah ribuan masyarakat yang tergabung dalam komunitas hijrahnya anak-anak muda kita ini. Dan luar biasanya mereka adalah juga pengusaha-pengusaha. Ya, pengusaha-pengusaha yang sama-sama ingin mendapatkan rahmat Allah, yang sama-sama ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini sebuah pembukaan yang bagus sekali. Kita mengenal bahwa ternyata tren hijrah sekarang ini mudah-mudahan akan terus membawa kebermanfaatan untuk umat. Dan pemirsa, tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah kembali lagi di studio. Dan pastinya hari ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan bisa siap untuk menerima ilmu. Dan jangan lupa, karena hari ini cuma berkah disiapkan nih, yaitu sedekah infak terbaik untuk kita. Nah, kita lanjutkan pembahasan nih, menarik nih. Karena temanya adalah tren ya hijrah di kalangan milenial. Tadi Ustadz sudah sampaikan bahwa ternyata sekarang ini alhamdulillah ya, kalau menurut saya hidayah kali ya, ketika sudah Allah berikan petunjuk hidayah ke kalangan milenial dan mereka ada gerakan untuk menjadi hidup mereka di usia mudanya itu bermanfaat. Tadi banyak sekali background mereka, dan juga yang mungkin di antara mahasiswa dan juga entrepreneur muda. Nah, kira-kira kelanjutannya gimana nih? MU-nya gimana MU? Iya, bukan hanya MU ya. Saya temukan beberapa kalangan juga ada pemuda hijrah yang ada di Bandung itu ya. Lalu ada kajian musyawarah di Jakarta, saya kira itu juga Masya Allah ya. Banyak, ya. Ada Yuk Ngaji Jakarta, ada Terang Jakarta dan lain-lain ya. Itu yang menjadi concern dari penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat PPIM yang dilakukan oleh PPIM UIN Jakarta. Ada dua hasil penelitian yang dilakukan tentang tren keberagamaan gerakan hijrah kontemporer, atau bahasanya tadi kita milenial ya. Yang pertama konservatif dan yang kedua Islamis ya. Dalam artian bahwa penyebaran gerakan mereka itu menggunakan media sosial, lalu ada gelombang ya seperti gelombang model-model Korea, mungkin ada juga yang skateboard gitu ya. Dan tentu banyak lagi cara-cara yang kira-kira anak muda tertarik. Ya, anak muda tertarik. Bahkan di MU tadi, kita singgung MU tadi, di Masjid United tadi, ada teater, bukan teater, kayak model 21 begitu mini di masjid. Apa saya tanya, apa alasannya? Ya biar remaja-remaja juga pada tertarik ya. Nah, ini bagian dari gerakan-gerakan dakwah juga ya. Yang menjadi tren di kalangan masyarakat. Jadi tren hijrah itu jangan juga kita pahami bukan hanya soal belajar beragama,
Tetapi praktek-praktek yang dilakukan oleh kalangan-kalangan muda ini menjadi satu tren tersendiri. Ya. Sehingga tren ini kemudian diikuti juga oleh masyarakat-masyarakat yang lain. Sehingga kalau kita ditanya misalnya ketika kita mau hijrah, dari mana dulu sih Bang Raka? Mulainya dari mana? Mulainya dari mana? Ya. Mau penampilan dulu dengan berjenggot atau dengan yang lainnya gitu. Atau pakai peci, baru atau pakai peci, kemana-mana pakai gamis. Atau mendahulukan akhlak. Ya dua-duanya silakan jalan. Ya jangan sampai kita berhijrah, tren hijrah luar biasa tetapi mohon maaf lahir batin membid'ah-bid'ahkan. Lebih islami, seolah lebih islami dari yang lain. Ketika tidak sesuai dengan gurunya kemudian disalah-salahkan, bid'ah finnar dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Karena yang harus didahulukan adalah akhlakul karimah. Bisa jadi kita belum membaca, bisa jadi belum mengetahui teks Qur'annya sama tetapi tafsirnya boleh beragam ya. Maka silakan baca tafsirnya, baca hadisnya pun bukan hanya matannya, tetapi kita juga baca syarahnya. Ketika baca Al-Quran, baca juga tafsir-tafsirnya. Baca juga ulumul Qur'annya, kuasai ulumul Qur'annya, ulumul hadisnya. Baru inilah tren hijrah era milenial yang sesungguhnya. Masya Allah. Berarti ketika kita dalam proses ya, dalam proses belajar atau hijrah, kita harus perhatikan bagaimana ternyata yang penting hijrah itu memberikan kedamaian. Jangan nanti ada simpang siur, perdebatan sehingga ada hal-hal yang mungkin mohon maaf menyinggung seperti itu. Nah, oke, Ustadz, ini menarik nih kita bertanya kembali bahwa kan tren ini kan pastinya harapannya adalah memberikan keberkahan, kebermanfaatan untuk banyak umat gitu loh. Dan kalau menurut pandangannya atau mungkin Ustadz bisa berpendapat, kira-kira nih apa sih yang harus dipelihara gitu? Kan namanya ngetren kan ikut naik, apa nanti tiba-tiba turun, apakah akan berubah semua? Ya tadinya hijrah jadi males lagi. Gimana nih Ustadz? Mari kita simak surah An-Nisa ayat 100. Ya. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan rezeki dan hidup. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini begitu luar biasa. Orang-orang yang melakukan hijrah baru niat, lalu kemudian melaksanakan sebisanya, maka Allah berikan penghidupan yang layak, maka Allah berikan kemudahan-kemudahan, maka Allah berikan muraghaman katsiran wasa'ah, begitu banyak kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu masih di Mekah, mendengarkan Rasulullah sudah berhijrah, pengen hijrah juga, meskipun dia dalam kondisi sakit. Di tengah perjalanan belum sampai ke Madinah, sudah meninggal. Itu dihitung sama seperti pahala hijrah. Masya Allah. Maka yuk kita berhijrah sebisa kita, semampu kita. Bisanya baru ngomong hijrahnya kita, ngomong sesuatu yang bermanfaat, itulah hijrah kita. Baru bisa hijrahnya sholat berjamaah kita jaga, itulah hijrah kita.
dan yang lain-lainnya. Masya Allah. Sekarang saya ke Umi nih, Umi. Nah ini Umi menarik nih. Ini kalau udah bicara bagaimana tren hijrah di kalangan milenial, ini kelihatannya Umi mewakili nih. Umi kira-kira kalau sekarang nih, pendapat atau pandangan Umi mengenai tentang tren hijrah ini di kalangan milenial gitu. Kira-kira mereka itu benar-benar apa ya, benar dapat hidayah itu hijrah atau aku ikutin tren aja deh gitu loh. Kalau menurut Umi gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah sangat pengalaman mengurus pesantren dari 98 sampai sekarang. And mohon maaf mungkin karena saya lahir dan besar di Singapura, Indonesian trendsetters atau milenial zaman sekarang itu, mereka hijrah itu benar-benar lillahi ta'ala. Jadi seperti santri-santri saya di Al-Asriyah Nurul Iman, saya beritahu mereka, Anda ini everybody is unique. Semua orang itu special. Jadi kalau santri kami memang gratis 15.000 dari tempat tinggal, makan, kesehatan dan pendidikan. Not everyone is smart. Tidak semuanya cerdas. Tidak semuanya bisa hafal Quran. Walaupun memang banyak yang hafal Quran di pondok kami karena kami mewajibkan mereka hafal Quran one day one ayat. Jadi secara santai. Tapi ada yang jago taekwondo. Jadi K-pop itu sudah masuk di Nurul Iman dari 2003. Sampaikan istri Presiden Korea Selatan datang memberikan penghargaan ke Al-Asriyah Nurul Iman. Jadi santri kami itu pagi dia akan menjadi sabam. Sabam itu pelatih taekwondo. Baru-baru ini alhamdulillah kami menang di Indonesia Got Talent and Lions. Itu Nurul Iman Lions itu kami. Sebelumnya di Net TV kami juara 1, dapat 300 juta. Dengan uang 300 juta itu kami langsung bangun kelas, sumbangan dari santri kami. Kali ini kami juara 3, 75 juta. Saya bilang it's okay, we still need the toilet. Kan toilet juga lumayan kan. Dan itulah yang namanya hijrah. Bagi saya sebagai pimpinan pondok, bagaimana saya melihat masa depan Indonesia, Muslim Indonesia itu tergantung dengan anak-anak milenial ini. And di dalam pesantren saya semuanya milenial. Whatever you do harus demi Allah dan demi Rasulullah SAW. Dan itulah hijrah yang sebenarnya. Seperti santri taekwondo, mereka jago, pagi mereka menjadi pelatih taekwondo, sorenya mereka pakai sarung, mereka mengajar ngaji. Itulah yang namanya hijrah. Karena yang namanya anak muda, dia akan kalau kita diceramahin, we just suruh mereka ngaji without action, mereka bosan. Jadi kita mencari apa yang kesenangan mereka, misalnya yang jago marawis, hadroh. Karena agama ini akan kuat dengan terciptanya Sayyidatina Khadijah milenial and Sayyidina Uthman bin Affan milenial. Betul, Masya Allah. Ini kalau udah dengar cerita membanggakan ya, menurut saya prestasi dari seorang anak ataupun santri, dan ternyata ini bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Dan ini juga bagian ternyata tren hijrah ini memang Indonesia kemarin-kemarin juga bisa kita melihat ya bagaimana perkembangan dari olahraga. Alhamdulillah Indonesia berprestasi. Bahkan ada beberapa anak-anak sekolah itu yang memang juara olimpiade. Juara olimpiade juga prestasi yang membanggakan buat bangsa dan negara. Dan khususnya buat kita sebagai seorang muslim ya, ini pentingnya bagaimana pendidikan. Nah, pendidikan ini kan dimulai biasanya dari terkecil adalah lingkungan keluarga. Termasuk nanti akhirnya lingkungan sekolah dan termasuk lingkungan pergaulan. Bagaimana berteman dan bersosial seperti itu. Tapi kayaknya pembahasan ini karena menyangkut kehidupan dan perilaku ya di masyarakat bagaimana tren hijrah ini. Nanti kita akan bahas setelah informasi berikut ini. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah kembali lagi di studio dan alhamdulillahnya hari ini adalah kita jadi tahu nih kira-kira termasuk diri kita ini yang saat lagi belajar apakah kita ikut-ikutan nih trennya sekarang lagi tren hijrah di kalangan milenial. Tapi memang kita akan bahas dulu nih mengenai tadi bagaimana persepsi ya dari sudut pandang Islam dan juga perkembangan zaman yang sekarang ini. Nah Ustaz, ada mungkin tambahannya lagi Ustaz? Iya, kita simak dulu deh ya surah Al-Anfal ayat 72. Silakan. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika berbincang tentang konsep hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, orang-orang muhajirin disambut dengan kaum Ansor, tanahnya dikasih, maaf istrinya juga dikasih. Ya dulu diceraikan, ada 4, milih salah satunya, ceraikan dulu, subhanallah. Tapi itulah yang terjadi, rumah dikasih, penghidupan dikasih, suruh milih. Begitu orang-orang hijrah itu karena Allah dan Rasulnya. Tapi kalau bukan karena Allah dan Rasulnya, maka ya siap-siap juga kecewa, siap-siap kecewa. Maka kalau kita melihat tren hijrah, perilaku hijrah, itu ada satu penelitian yang saya kira menarik ya saya sampaikan. Ada yang merubah penampilan, itu lumayan besar ini, 24%. Penampilan ya? Penampilan ya, mungkin mulai berjenggot, ya. baju seragam, ya tren hijrah, terus celana dan lain sebagainya, 24%. Ada 5% tidak mau lagi mendengarkan musik, karena dianggap musik itu haram. Tren-tren yang milenial tadi ya, tren hijrah milenial. Lalu ada 10% menghapus selfie dari media sosial. Ya, selfie dianggap itu sesuatu yang kurang baik. Lalu ada 21% mengikuti, mengunduh, menyukai konten religius di media sosial. Ya, rupanya juga ada sumbangsih dari tren-tren hijrah era milenial ini ya. Lalu hanya mengonsumsi produk halal 14%. Dulunya mungkin mohon maaf ngedrag, minum dan seterusnya. 14% itu semuanya meninggalkan itu. Ya. Lalu ada 3% hanya menyimpan keuangannya di bank syariah. Sudah meninggalkan bank-bank konvensional. Ya. Hijrah yang dilakukan anak-anak milenial tadi. Lalu menolak berbelanja secara online. Nah ini ibu yang mana ini? Kecil sih 2% saja. Agak besar ini pergi ke forum-forum agama, 18%. Jadi termasuk pengajian musyawarah tadi. Taklimnya. Taklim, kajian. Hijrah Fest itu 18%. Menghapus media sosial 3%. Jadi beberapa kawan-kawan penggiat hijrah yang milenial tadi menghapus media sosial mereka. Tetapi di sisi yang lain ada juga justru memanfaatkan media sosial sesuai dengan penelitian PPIM tadi. Hijrah dia, tetapi hijrahnya dia masih bersentuhan dengan media sosial sebagai wadah atau sarana dakwah. Masya Allah. Dan ini juga alhamdulillah ya, kita jadi paham bahwa tren hijrah di Indonesia ini memang saat ini kita bisa ketahui, hampir mungkin di sekitar kita ataupun di lingkungan kita, bahwa itu udah biarkan. Kita tidak perlu menanggapi hal yang negatif. Dan langsung saja, karena ini sudah banyak yang mau bertanya, ya. Dan alhamdulillahnya ya di segmen ini insya Allah nih ada segmen yaitu Ustadz Menjawab, dan langsung saja kita akan melihat video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ayu dari RT 003 RW 02 Kelurahan Jatiranggon, Bekasi. Ustazah, yang ingin saya tanyakan, jika seseorang mu'alaf mulai berhijrah, siapakah yang berkewajiban untuk membimbingnya?
Dan sebatas manakah bimbingan tersebut dilakukan? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik pertanyaan dari bunda kita dari Bekasi tadi ya. Di Bekasi. Ya, seorang mu'allaf siapa yang mau membimbingnya? Lalu kemudian bagaimana tren hijrah para mu'allaf kita ya? Betul. Belakangan ini memang cukup alhamdulillah menggembirakan ya. Bahkan ada mu'allaf center itu saya kira sudah ratusan orang yang menyatakan keislaman di Mu'allaf Center. Lalu seperti apa tren hijrah model apa orang-orang yang mu'allaf ini? Tentu kita semua berkewajiban untuk membimbing mereka. Di Mu'allaf Center itu kebetulan salah satu pengurusnya juga kawan saya. Dari Quran, bimbingan agama, itu semuanya gratis. Bukan hanya di Mu'allaf Center, tapi hampir di setiap masjid. Ya, di Masjid Pondok Indah, di Masjid Istiqlal, di Masjid Fatullah Win Jakarta, itu juga melayani dari mu'allaf-mu'allaf itu. Yang ingin saya kasih catatan bagi teman-teman saudara baru kita dari mu'allaf, yuk hidayah itu sangat mahal. Ya. Tidak bisa dibayar oleh apapun. Seberapa besar apapun tidak bisa memberi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena mahalnya hidayah itu, mari jemput hidayah dengan suka hati dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya dari mu'allaf itu, begitu dia dari akil baligh, dari agama yang lain, begitu masuk Islam, mu'allaf dia, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, terlahir seperti bayi yang baru lahir, suci, bersih. Maka itu yang pertama kali harus belajar Islam, rukun iman, lalu menjalankan ibadah-ibadah syariah yang lainnya. Tentu berguru kepada guru yang otoritatif, yang punya sanad keilmuan yang jelas. Jangan sampai, naudzubillah min dzalik, belakangan ini ada yang mohon maaf baru mu'allaf, baru belajar agama, lalu kemudian menyalah-nyalahkan yang lain, membid'ahkan yang lain. Ini tidak boleh terjadi. Setelah dia melakukan kajian agama secara mendalam, belajar di ustadz, para kiai, para guru, para habaib, boleh dia balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun dia punya satu ayat. Ya, jangan sampai baru dapat satu ayat kemudian menceramahi yang lain dan menjelek-jelekan yang lain, apalagi menyalah-nyalahkan yang lain. Naudzubillah min dzalik. Masya Allah Ustaz. Nah, silakan Ustaz kembali. Nah, ini yang menarik ya, jadi contoh buat kita. Bagaimana tadi ya menyangkut perjawaban dari Pak Ustadz, kita harus jadi terus bijaksana, menerima atau merespon itu dengan hal yang baik seperti itu. Dan selanjutnya nih kita ada pertanyaan dari jamaah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, perkenalkan nama saya Harsyal Gifahri dari Majelis Nurul Fatah, Jagakarsa. Ustazah, mohon bertanya, zaman sekarang kan banyak sekali tuh anak milenial yang mengaku sudah hijrah, tetapi mereka masih berpakaian yang kurang enak dilihat. Menurut Ustazah, bagaimana dengan hal tersebut? Oke. Ini pertanyaan menarik nih, ini karena kayaknya yang nggak bisa lihat itu apa-apa kayak ini yang jelek atau enggak ya. Tapi kita udah paham, maksudnya memang ya ada membuka aurat dan sebagainya seperti itu. Nah, ini gimana Ustazah ketika seperti itu? Kalau saya sebagai seorang wanita, saya understand maksudnya Ananda. Jadi kalau kami memang ini namanya hijrah, kadang-kadang kita nggak bisa langsung immediately, it's a process. Jadi mungkin pelan-pelan. Kita lihat aja ibu-ibu yang mau hijrah. Kadang-kadang dia pakai kerudung, kelihatan jambulnya. Jambul. Terus masih kelihatan dia punya perhiasan-perhiasannya. Tetapi yang namanya hijrah itu sebenarnya dari hati. It's how you change dari yang kurang bagus ke yang bagus. Itu yang namanya hijrah. Seperti sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW. Bagaimana mereka terpaksa harus hijrah karena terlalu banyak dianiaya oleh orang-orang non-muslim.
kalau dari segi kita yang alhamdulillah ya, karena this is a Muslim country majority, dan sebenarnya itu lebih gampang. Tetapi kita tidak boleh ngejudge orang, karena kita belum tahu nanti kita bagaimana di hadapan Allah. Insya Allah kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita mau hijrah yang 100%. 100% hijrah itu bukan berarti harus tutup dari atas ke bawah sampai akhirnya tabrak tembok atau whatever. Tetapi at least menutup aurat tidak boleh kelihatan bentuk tubuh, harus pakaian yang tidak boleh see through, yang everything you can see, your ketek, everything like that. Jadi yang benar-benar Islami. And we can be stylish walaupun kita sudah hijrah. Jadi adik-adik yang masih muda-muda, yang milenial, don't worry. Islam is the best. Islam lifestyle is the best. Dengan berpakaian muslimah, berpakaian muslim, insya Allah kita diridhoi dan disayangi Allah seperti ayat di dalam Al-Quran tadi. Syukran kathiran jiddan. Masya Allah, luar biasa nih Ustazah ya. Jadi mungkin ada tambahan juga Ustaz ya, ketika kita proses hijrah itu namanya ada perlu keyakinan, kekuatan hati ya. Dan ketika sudah ada, mungkin teman-teman milenial lagi belajar gitu ya. Jangan kita jauhi seperti teman-teman kita yang mualaf. Terus kita rangkul, sama-sama kita belajar. Bahkan benar, mendoakan. Itu yang terbaik. Dan mudah-mudahan teman-teman juga lingkungan kita juga mensupport ya. Bahwa insya Allah ketika kita membantu saudara kita untuk sama-sama hijrah di jalan Allah, akan memberikan sebuah kebaikan-kebaikan. Nah, ini suatu yang menarik nih Ustadz dan juga Umi ya. Ini bahwa negara kita benar mayoritas Muslim. Dan ternyata juga banyak sekali pandangan-pandangan tentang hijrah. Ya, hijrah itu kadang apa hijrah yang memang tadi kata Umi, dari yang tadinya tidak baik jadi baik. Atau bahkan yang baik jadi lebih baik lagi. Atau juga hijrah di bidang misalkan nih, dari pekerjaannya pun ternyata Masya Allah dapat hidayah. Ya mungkin saat ini misalkan bisnis usahanya dulu gitu ya, orangnya termasuk yang pelit, tapi masalah ketika dapat hidayah jadi hijrah, mau jadi dermawan. Nah, nanti kita akan bahas nih bagaimana ternyata tren hijrah ini bisa memberikan dampak tidak cuma hanya untuk pribadi tetapi untuk bangsa dan negara, terutama di bidang ekonomi. Kita akan bahas kembali tetap di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa setia selalu bersama kami di Serambi Islami. Edisi di hari Jumat bersama guru kita yaitu Dr. Hasani Ahmad. Dan alhamdulillah hari ini kita belajar nih tren hijrah di kalangan milenial. Nah Ustadz ini menarik nih. Tadi kan ada beberapa pandangan dari Ustadz dan juga Umi. Bahwa ternyata hijrah itu tidak cuma hanya hijrah dalam zohirnya ya kita lihat ya, tapi juga insya Allah sepenuh hati gitu lahir dan batin. Nah ini kan tidak mudah, betul ya, harus ada beberapa minimal punya kekuatan dalam diri, terutama ya kayak punya, tadi saya suka banget tuh pendapat Umi bahwa anak muda gimana cara supaya menarik, ya dia harus tahu ya kesukaannya apa anak muda. Nah kalau menurut Ustadz gimana? Iya, berhijrah itu kan adalah sebuah proses. Perjalanan panjang dari seorang hamba Allah menuju yang diridhoi oleh Allah, menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu bukan soal siapa yang lebih dahulu, tetapi siapa yang mampu bertahan sampai kematian itu datang. Istiqomah kuncinya. Maka itu Allah berpesan kepada kita, yuk kita simak di surah Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun 'alaihim ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap istiqomah, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak takut pula bersedih.
dalam kondisi apapun, seberat apapun, kita lihat 14 abad yang lalu bagaimana Bilal bin Rabah ditindih batu yang keluar dari mulutnya, Rabbunallah, Rabbi wa Rabbukum, Tuhanku dan Tuhan Anda juga. Yang disebutkan hanya Ahad, 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 tidak ada yang lain. Jadi orang yang berhijrah itu ketika mempertahankan qalu Rabbunallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah istiqomah menjalankan ibadah kita, lalu kemudian summastaqamu, ini yang berat. Qiyamul lail kita bunda-bunda setiap hari atau seminggu sekali, sebulan sekali. Insya Allah setiap hari. Amin. Lalu kemudian istiqomah, inilah hijrah yang sesungguhnya. Ngomongin orang bunda, sering atau sering banget? Enggak Ustaz. Maka kita katakan, summastaqamu, bukan hanya hari ini Ustaz, di majelis TVR ini, tetapi selamanya kami istiqamah. Rabbunallah, karena Tuhan kami hanya Allah. Kami bersaksi hari ini bukan hanya hari ini. Terus kami amal-amal kami, amalan-amalan saleh. Summastaqamu, terus kita istiqamah. Inilah hijrah yang sesungguhnya. Bunda menutup aurat seperti ini dalam kondisi apapun. Summastaqamu, terus istiqamah. Inilah hijrah yang sesungguhnya. Ngajinya bukan hanya sebulan sekali, bukan hanya per pekan, tetapi ngajinya setiap hari, one day one ayat, one day one juz, one day one hadis. Summastaqamu, kemudian kita istiqamah. Inilah hijrah yang sesungguhnya. Begitupun yang rajin ke masjid, bukan hanya lagi nggak punya duit doang. Doanya sama Allah bukan hanya lagi ada masalah. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas zikir kita qu'udan, qiyamah wa qu'uda, baik itu dalam kondisi duduk, berdiri, berbaring, selalu istiqomah, selalu ingat Allah. Summastaqamu, terus kita istiqomah, maka inilah hijrah yang sesungguhnya. Ini bulan Rabiul Awal, kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'aman ahbabta. Ketika engkau cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, maka aku cinta kepada kalian dan engkau bersamaku, kata Rasulullah. Kemudian kecintaan kita kepada Rasul, summastaqamu, everyone, every day, every time. Summastaqamu, inilah hijrah yang sesungguhnya. Suami, istri, anak, sebagai pedagang, sebagai ibu rumah tangga, sebagai dosen, sebagai host, sebagai qari, sebagai apapun, summastaqamu di jalan Allah, hanya mengejar ridha Allah, hanya mengharap rahmat Allah. Inilah hijrah yang sesungguhnya. Masya Allah, mudah-mudahan kita menjadikan bagian ya. Ternyata hijrah ini adalah mendatangkan rahmat dari Allah SWT. Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan. Dan lanjutkan ini adalah karena sudah ada sesi pertanyaan, di mana Ustadz menjawab, dan langsung kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Kartini dari Jatiranggon, RT 3, RW 2, Bekasi. Pak Ustadz, mohon penjelasannya, apa yang harus kita lakukan di saat kita berhijrah, tetapi lingkungan dan keluarga tidak mendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundaku dari Bekasi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang komunitas ini penting ya. Kalau kita bergaul dengan tukang minyak, maka kita kebagian wanginya. Minyaknya tuh wangi. Minyak wangi. Kebagian wanginya. Nah, bagaimana konteks Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasul, masya Allah, 13 tahun dicaci maki, diludahi, senyum. Bunda-bunda diludahi, ngamuk. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diembargo secara ekonomi.
Tidak boleh ada pernikahan, tidak boleh ada transaksi perdagangan, tidak boleh ada bisnis dan seterusnya. Sehingga banyak yang kelaparan. Seperti itulah yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul tetap bertahan 13 tahun di Mekah. Baru kemudian Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk melakukan hijrah dari Mekah menuju Madinah yang dulu bernama Yasrib. Betapa keteguhan Rasulullah SAW ketika tempatnya, tempat kelahirannya, Masya Allah, tempat di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Tetapi karena Allah yang memerintahkan, maka Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrahnya. Dan ternyata setelah hijrah itu, Rasulullah SAW mengalami kemenangan. Di dalam surah Al-Fat, Inna fatahna laka fatham mubina. Kemenangan Rasulullah terbuka. Maka dikenal ada satu peristiwa dikenal dengan Fathu Makkah. Seperti itu, maka kalau kita dalam satu komunitas yang tidak baik, sabar dulu, bisa jadi itu adalah ujian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap terus berdakwah, kalau masih tidak bisa kita dakwahi, maka kita bergeser ke tempat yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz, jawabannya bijak sekali. Dan mudah-mudahan juga ya, pemirsa di rumah juga akan paham bagaimana ternyata ketika kita berhijrah pasti ada yang namanya ujian. Dan ujian ini perlu sabar, sabar, sabar. Oke, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan untuk jamaah di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dia dari Majelis Nurul Ihsan Cipete Selatan. Saya ingin bertanya kepada Bu Ustazah. Ketika berhijrah tentunya banyak tantangan, khususnya para kaum milenial. Bagaimana caranya agar tetap istiqomah dalam berhijrah? Terima kasih. Kalau saya, dari pengalaman saya ya, saya datang dari negeri Singapura. Itu muslimnya hanya 15% aja. Terus ketika saya yang terbiasa dengan kehidupan western educated, jadi everything serba bergaul bebas, terus kita tidak ada pakai hijab. Kalau kita menggunakan hijab, kita tidak boleh sekolah. Jadi itu seperti itu. Kalau you mau pakai hijab, you sekolah madrasah aja, tidak boleh sekolah umum. Jadi itu yang kadang-kadang yang merasa, kalau saya lihat ya, saya bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Karena kita bisa bebas. Mau pakai hijab, mau hijabnya yang sapu jalan, mau dari taplak meja kita pakai, it's alright. Yang penting kan menutup aurat, itu yang paling penting. Jadi kalau Ananda banyak cobaan, kadang-kadang diejek orang, seperti saya waktu pertama saya pakai jilbab, nggak kelihatan kan seksinya, but bagi saya kalau demi Allah dan demi Rasulullah SAW, insya Allah kita akan bahagia. Karena at the end of the day, yang menjawab kuburan kita ketika kita ditanya oleh malaikat, itu kita, not anybody, bukan orang lain. Jadi sayangku, stay with it. Jangan dengarkan apa kata orang. Biarkan anjing bergonggong, kafilah berlalu. Oh, ini bagus sekali nih. Jadi buat optimis ya. Ketika kita sudah hijrah, yakin itu Allah pasti akan mudah-mudahan mengampuni semua kesalahan juga dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kita benar-benar menjadi mungkin pribadi ataupun anak-anak yang soleh dan soleha. Nanti masih ada segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah kembali lagi di studio dan hari ini mungkin saat ini pemirsa di rumah juga mempersiapkan waktunya untuk bekerja atau beraktivitas. Bahkan mungkin ibu-ibunya lagi sambil ya mengurus anak untuk atau mengantarkan anak sekolah. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, saat ini menarik tadi mengenai tentang tadi ya bagaimana ternyata ketika hijrah itu ada benar ya, ketika hijrah mudah-mudahan itu kita seperti kayak orang ataupun lahir bayi yang baru lahir kembali. Dosa-dosanya dan sebagainya itu gimana Ustaz? Mungkin dikuatkan? Iya, saya ingin mengutipkan pesan Rasulullah. Ya. Wal muhajiru
man hajarul khotoya wadh-dhunub. Orang yang berhijrah itu adalah siapa yang berhijrah meninggalkan kesalahan dan dosa. Kalau ngomong itu tidak baik, maka ditinggalkan, itulah hijrah. Jadi bukan hanya secara fisik tadi itu ya. Bukan hanya berjenggot, bukan hanya yang lain-lain itu. Itu bagian dari sunnah, betul. Tetapi bagaimana meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan kesalahan-kesalahan, itulah hijrah yang sesungguhnya kata Rasulullah SAW. Maka itu kita ini manusia yang tanpa dosa, yang maksum hanya Rasulullah SAW. Kita yakin kita ini belum dijamin masuk surganya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, belum ada, sudah punya kunci surga Bunda? Belum. Karena itu maka ibadahnya harus pol, ya, istiqomah tadi itu. Karena tahu bahwa kita ini penuh dengan dosa. Tetapi meskipun demikian, di dalam hadis di kitab Riyadhus Shalihin misalnya, Al-Imam An-Nawawi Al-Dimashqi menuliskan di Riyadhus Shalihin itu, siapa yang manusia-manusia kita ini berdosa di malam hari, maka Allah hamparkan ampunannya di siang hari. Siapa yang berlumuran dosa maksiat di siang hari, maka Allah hamparkan ampunannya di malam hari. Dari sini kita bisa punya optimis bahwa kita ini semuanya insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di sisi yang lain jangan juga terlalu pede kata Rasul. Bukan karena sholat kita, bukan karena zakat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena amalan-amalan kita yang menjadikan kita masuk surga. Lalu apa dong kata para sahabat itu? Yang memasukkan ke surganya kita ini adalah karena rahmat Allah. Maka hijrah itu adalah yarju rahmatullah, mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, salah satunya dengan jalan berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah kasih sayang kepada kita, Masya Allah, sesungguhnya Allah bukan karena kita tidak banyak salah dan dosa, terlalu banyak, tetapi Allah menutup topeng-topeng kebusukan kita sehingga kita seolah-olah menjadi mulia di mata manusia yang lain. Padahal itu adalah karena Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Sayang yang menutup topeng-topeng kebusukan kita. Masya Allah. Ini Allah begitu sayangnya, begitu cinta kepada kita semua ketika kita berhijrah ya. Bahkan menutup aib-aib kita gitu yang nggak ditampilkan di dunia ini. Nah, saya balik ke Umi. Umi, ini kan ada satu harapan ketika kita melihat bahwa Allah itu akan memberikan di antara adalah kebaikan-kebaikan. Dan banyak juga yang banyak contoh ataupun faktanya ya. Ketika kita sudah berhijrah, justru Allah berikan kemudahan-kemudahan, terutama di bidang ekonomi. Benar gak Umi? Benar sekali. Karena waktu saya bangun Al-Asriyah Nurul Iman dari 98 sampai 2010 dengan almarhum Habib, saya itu nggak pernah berpikir bahwa pesantren itu dengan gratis 15.000 santri itu akan bisa berdiri tanpa Habib. Jadi Habib di 2010 tuh Habib bilang sama saya, Wahid, saya akan meninggal di hari Jumat jam 9 pagi Wahid. Kamu akan melanjutkan Al-Asriyah Nurul Iman. Nurul Iman ini adalah jalan kita menuju surga. Jadi ketika Habib masih ada, kita tahu kan yang namanya Habib, doa kabul, orang bangunkan masjid, bangun kelas, bangun asrama, nyumbang beras. Tetapi di 2010 ketika Habib meninggal, saya tahu diri, saya bukan Habibah. Saya seorang wanita. Tetapi if Sayyidatina Khadijah can sacrifice everything, mengorbankan segalanya demi cinta. Love is a sacrifice. Kalau benar-benar kita cinta, kita akan mengorbankan segalanya. That's what I did. Jadi itu yang saya lakukan. Saya mau jadi seperti Sayyidatina Khadijah, milenial. Everything untuk Allah, everything for Islam. Jadi ketika 2010 Habib meninggal, saya melihat aset-aset wakaf kami, saya profesionalkan.
semuanya untuk makan santri Nurul Iman, bayar listrik, gaji guru, dan yang lain-lain. Dan alhamdulillah sekarang hari ini, tahun ini 12 tahun Habib meninggalkan kami, alhamdulillah saya masih bisa diberi amanah, diberi rezeki untuk mengurus 15.000 santri gratis sampai S1, sampai S2 pengabdian. Saya mengajar mereka bagaimana mengelola bisnis secara profesional supaya nanti mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang fatonah, amanah, siddiq untuk tabligh. Masya Allah. Mudah-mudahan ini niat mulia dari Umi juga sebagai salah satu ya amal kebaikan untuk almarhum Habib. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi contoh buat kita semua. Ternyata ketika kita berhijrah banyak miracle-miracle ataupun keajaiban yang Allah berikan. Terutama kalau kita mau dengan kesungguhan hati dan juga niat yang kuat. Nah baik lagi nih Ustadz. Kan ketika kita berhijrah itu kan ini kan banyak ya orang karena hijrahnya memang ngikutin perkembangan tren sekarang. Atau memang tiba-tiba memang ada hidayah. Setahu saya sih biasanya kalau lebih ke dapat hidayah insya Allah itu yang lebih istiqomah atau gimana Ustadz? Saya bisa katakan hijrah itu bukan sekedar ikut tren. Sekali lagi hijrah itu bukan ikut tren. Tetapi hijrah yang sesungguhnya adalah hijrah berpindah dari maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu juga di dalam surah Ali Imran ayat 133 itu Masya Allah. Kata Allah, wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi pribadi-pribadi orang yang berhijrah itu dari maksiat kepada taat, dari maksiat kepada istiqamah, dari maksiat kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya hijrah yang mengantarkan kita kepada keistiqomahan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari penciri takwa. Ya. Takwa itu artinya imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah, menjauhi semua yang dilarang Allah. Proses ini harus dilakukan oleh hijrah, apalagi hijrah yang masih milenial ini. Bagus tren itu, tetapi kita ikuti dengan ilmu. Belajarnya, sumbernya harus jelas, gurunya harus jelas. Menghindari khilafiyah yang kira-kira kita tidak mumpuni di bidang itu. Tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah membid'ahkan, tidak mudah menyalahkan. Karena betapa keilmuan dalam Islam itu luar biasa. Ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ya, ada fiqih, ada ilmu kalam, ada ilmu badi', ilmu ma'ani, ilmu tasawuf, ilmu nahu, ilmu saraf, dan ilmu yang lainnya. Kalau hanya baru sekedar baca Quran, itu pun dari terjemahnya kemudian jadi mengaku seolah-olah sudah menjadi mufassir. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Maka tren model ini harus kita tinggalkan ya. Harus kita perbaiki, bukan kita tinggalkan. Kita perbaiki menuju kepada ngaji dan seterusnya. Upgrade ilmu itu penting dan ini bagian proses hijrah. Maka di ayat yang lalu kita sudah bahas, orang yang mau hijrah itu imannya harus bagus. Alladzina amanu tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisan wa amalum bil arkan. Itulah iman. Meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisannya, lalu diamalkan dalam amal perbuatannya, inilah iman. Jangan sampai yakin sih yakin, mampu mengucapkan begitu pengamalannya kedodoran. Ya, maka 3 pilar ini, tasdiq, wa qaulum bil lisan, wa amalum bil arkan, harus baik, harus seimbang. Kalau sudah imannya baik, baru kemudian proses selanjutnya alladzina amanu wa hajaru. Baru hijrah. Jangan kebalik-balik, hijrah dulu baru iman. Ya.
Tetapi harus imannya dulu dimatangkan, yakinkan dulu, baru kemudian hijrah dia. Maka inilah yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita. Dakwah untuk meyakinkan ketauhidan kepada Allah itu 13 tahun. Masya Allah. Baru kemudian dakwah ekonomi, dakwah sosial, dakwah politik, dakwah budaya, dakwah yang lain-lain. Itu di Madinah. Tapi kuatkan dulu, kencangkan dulu amanunya, baru hajaru. Setelah itu baru setelah hijrah, jahadu, jihad fisabilillah. Jihad itu tidak selalu kita pahami memanggul senjata, perang, tidak. Duduknya bunda-bunda di majelis ilmu ini bagian jihad. Dari jam setengah berapa bunda? Subhanallah. Saya lihat nggak ada yang ngantuk ya. Masya Allah. Kecuali yang merem saja. Masya Allah, ini bentuk jihad di jalan Allah. Duduk 1,5 jam semangat kata Bang Rakanya. Masya Allah. Ini jihad. Setelah imannya kuat, hijrahnya kuat, jihadnya kuat, maka inilah yang yarjuna rahmatullah. Akan diberikan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Muraghaman katsiran wasa'ah. Allah berikan apapun yang kita minta. Allah berikan penghidupan yang luar biasa. Inilah janji Allah dan pasti benarnya. Masya Allah. Saya jadi ingat nih kalau ibu-ibu di sini nih udah izin suami kan ya? Udah ninggalin anak-anak udah izin ya? Nah, jangan sampai nanti datang syuting, wah anaknya belum makan, suaminya belum makan nanti ini. Tapi insya Allah mudah-mudahan semua niatnya baik ya Bu ya. Dan tadi kata Ustadz nyampaikan ketika kita datang ke majelis taklim begini seperti ini aja, udah bagian dari jihad. Insya Allah nanti mudah-mudahan kumpul lagi nanti di surganya Allah SWT. Dan pemirsa masih ada satu segmen kita, nanti kita juga akan bermuhasabah dan insya Allah menjadikan kehidupan kita lebih berkah. Dan tetap bersama kami di Serambi Islami. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah kembali lagi di studio dan tak terasa sudah ada di segmen terakhir kita. Dan insya Allah nanti ada bagian di mana kita nanti akan bermuhasabah dan berdoa. Bagian daripada ternyata mudah-mudahan hijrahnya seorang diri kita diterima sama Allah SWT. Dan ini langsung aja Ustadz sebelum kita closingkan, kita pengen tahu juga ada beberapa hal gitu ya mengenai tentang ternyata kalau hijrah itu kan bahwasanya ini kan menyangkut kehidupan sosial Ustadz. Ya. Kadang ada masyarakat pun juga mungkin yang belum siap gitu ya ketika kehadiran kita mau berhijrah. Nah ini penguatan apa lagi sih selain mungkin lingkungan dari teman-teman kita, terutama untuk diri kita sendiri nih. Apalagi yang diperlukan gitu, terutama bagaimana kita mencari ridhonya dan rahmatnya Allah. Tadi kita sudah bahas 3 term tadi ya. 3 istilah iman hijrah, dan jihad. Iman ini kalau kita lihat di dalam Quran selalu digandengkan dengan amal saleh. Ini yang harus kita garis bawahi. Tren hijrah milenial harus beramal saleh. Insya Allah sudah imannya bagus nih. Maka tinggal diikuti dengan amal salehnya. Maka tadi di awal kita menyebutkan ada MU, Masjid United. Itu adalah amal saleh. Ya, lalu apalagi amal-amal saleh itu banyak sekali ya. Tadi Bunda nanti mungkin akan disinggung bagaimana menghidupi 15.000 santri. Free. Ya Ustaz ya, gratis. Alhamdulillah. Ada yang sudah S1, S2, subhanallah. Dengan kekuatan keyakinan, iman. Itulah amal saleh. Nah, apa amal soleh kita yang sudah kita kerjakan? Jangan sampai hanya asik buat diri kita sendiri. Betul. Harus punya amal nyata. Ya, apa amal nyatanya? Silakan. Mungkin kita tidak bisa menjadi hafidh-hafidhoh, tetapi kita bisa menyantuni orang menjadi hafidh-hafidhoh. Masya Allah. Kita mungkin untuk membangun masjid sendiri lumayan berat. Tetapi ada begitu banyak masjid-masjid
yang membutuhkan sumbangan kita, keramiknya dari kita semua misalnya, Masya Allah, itu amal saleh kita. Betapa banyak madrasah-madrasah di Nusantara ini yang Masya Allah madrasahnya tidak layak misalnya, maka amal soleh kita adalah membuat madrasah-madrasah itu menjadi berdiri. Itulah amal soleh yang terlihat, ya. Itulah amal karya nyata yang dengan itu Rasulullah bangga, Allah bangga, dan orang yang beriman melihat amal soleh kita itu. Dan amal soleh kita itu sesungguhnya tabungan akhirat kita. Masya Allah, amin. Dan selanjutnya mungkin Ustaz nih, karena memang sudah waktu ya, juga mohon ada sedikit intisari lah dari pembahasan kita. Apa yang kira-kira menjadikan benang merah untuk kita minimal saja ilmu ini adalah kebaikan yang kita lakukan buat sehari-hari. Mungkin dimulai dari Umi dulu, silakan Umi. Kalau bagi saya, because sehari-hari saya itu pasti dengan milenial. Di pesantren mau dari anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai S1, dan mereka semua milenial. Dan masa depan Muslim Indonesia, Muslim dunia itu tergantung dengan milenial ini, anak-anak muda ini. Kita dah sebentar lagi expired, right? Tetapi anak-anak muda ini masih panjang. Paling penting, yang paling penting adalah tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Karena ilmu itu mau ilmu apa, especially life skills. Kalau di Nurul Iman, anak-anak santri itu belajar. Apa yang Anda mau belajar? Mau bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang. Terus mereka mau belajar, tadi kan bisa kita lihat, ada yang tarian Melayu, tarian Cina, ada tarian Saman, yang Aceh. Belum lagi yang pencak silat, capoeira, taekwondo, karate. Semuanya tujuannya untuk apa? Life for dakwah, hidup untuk dakwah. Dan itulah hijrah yang insya Allah akan istiqomah, yang akan menjadi pahala buat orang tua kita, nenek moyang kita, anak keturunan yang soleh dan soleha, yang mendoakan, yang mengerjakan amal ibadahnya demi Allah dan demi Rasulullah SAW. Jadi saya minta tolong ibu-ibu, bapak-bapak, ustadz-ustadz, ustadzah-ustadzah, tolong perhatikan milenial ini. Mau bicara hijrah, mau bicara dakwah, they are the future. Masa depan kita di tangan mereka. Dididik dengan baik, apalagi ibu-ibu. Pendidik pertama adalah ibu-ibu. Perhatikan anak-anak ini. Mereka senangnya taekwondo, nggak apa-apa, dukung. Mereka senangnya marawis, nggak apa-apa, dukung. Yang penting dia sibuk. Sibuk mencari ilmu. Jadi dia tidak merokok, tidak ke narkoba, dan yang lain-lain. Ya, dan insya Allah kegiatan-kegiatan yang positif ya untuk anak muda. Oke, Umi dan juga Ustadz, kita sama-sama dan juga pemirsa, kita akan lanjutkan dengan zikir dan muhasabah, juga doa. Dan mudah-mudahan pembekalan di hati kita ini, kolbu yang Allah berikan hidayah untuk kita berhijrah. Silakan, akan dipandu oleh Ustadz Fatullah. Pemirsa, serambi Islam ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada. Mari kita zikir, muhasabah dan berdoa, mudah-mudahan segala hajat kita yang kita minta kepada Allah, segala apapun yang kita minta kepada Allah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senandung istighfar, lantunkan insya Allah dengan lantunan istighfar ini dengan nada yang indah sampai kepada Allah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya
astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'iman wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah, jadikan hati kami yang selalu Engkau berikan iman yang kuat ya Allah. Ya Allah, hijrahkan selalu hati dan langkah kami menuju ibadah kepada Engkau ya Allah ya Rabb. Ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang selalu senantiasa mensyukuri akan nikmat anugerah yang Engkau berikan kepada kami ya Rabb. Ya Rabb, ya Allah, jadikan kami ya Rabb orang-orang yang selalu senantiasa ingat selalu akan Engkau ya Rabb. Dimanapun kami berada ya Rabb, ridhoi atas suatu langkah kami ya Rabb. Ya Rabb, jadikanlah segala aktivitas kami ya Rabb aktivitas husnul khatimah menuju jalan kematian kami kepada Engkau ya Rabb. Terimalah amal perbuatan kami ya Rabb. Terimalah segala aktivitas kebaikan kami ya Rabb. Terimalah baca Quran kami ya Rabb. Terimalah zikir kami ya Rabb. Terimalah doa-doa kami ya Allah ya Rabb. Engkau yang Maha Besar, Engkau yang Maha Penyayang ya Rabb. Hari ini Engkau himpun kami ya Rabb di majlis zikir di Serambi Islami TVRI ini ya Rabb. Kabulkan hajat-hajat kami ya Rabb. Kabulkan permintaan kami ya Rabb. Jikalau ada dosa-dosa yang telah kami lakukan sebagai sumber tidak diterima akan doa-doa kami ya Allah ya Rabb, hapuskanlah ya Rabb. Hapuskanlah ya Rabb. Jadikan kami golongan orang-orang yang selalu senantiasa berada di jalan Engkau ya Rabb, jalan yang lurus, istiqomah ya Rabb. Ya Rabb, jadikan kami sebagai pemuda-pemudi akhlakul karimah yang mengikuti sunnah akhlak Rasulmu ya Rabb. Ya Rabb, jadikan kelak nanti kami wafat meninggalkan dunia ini, wafat meninggalkan jasad kami ya Rabb. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Fatullah dan juga para santri dan Majelis Taklim Nurul Fatah, juga jamaah-jamaah yang sudah hadir. Terima kasih banyak hari ini. Semoga ilmunya nanti bisa diamalkan ya, dan kita bisa berbagi kepada saudara kita. Juga Ustadz hari ini Masya Allah, makasih banyak sudah memberikan banyak sekali pelajaran bagaimana tentang tren hijrah di kalangan milenial. Juga Umi, ya mudah-mudahan Umi selalu sehat dan tetap mudah-mudahan santrinya semangat menjadi kebanggaan untuk bangsa dan negara kita. Ustadz Dede juga terima kasih. Dapat misalnya karena sudah waktu kita sudah terbatas di sini, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita berikan di hari ini adalah sebagai pembelajaran buat kita bagaimana hijrah yang sesungguhnya. Karena hakikatnya Allah melihat dari hati kita, dari kolbu kita. Ketika kolbu kita insya Allah berisi dengan keimanan, dengan keislaman, dan juga adalah ketaatan kita pada Allah, insya Allah kita merupakan orang-orang yang pilihan Allah untuk bisa menegakkan agama Allah. Dan kita berjumpa kembali di Jumat depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الأديار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد وبريق النور يبدو
بمعاني أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, oh penuh suka duka.